Sidang lanjutan terdakwa Richard Eliezer Pudihan Lumiu atau Baradae atas pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kembali digelar di Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Agenda hari ini berlanjut dengan pemeriksaan saksi. Mulai dari asisten rumah tangga Art hingga kesaksian kakak dari mantan Kadif Propam, Irjen Verdi Sambo yaitu Leonardo Sambo. Total ada 12 saksi yang hadir pada hari ini. Hari ini adalah agenda pemeriksaan saksi. Saksi ini kita sudah bagi 4 kluster ya, atau 4 bagian. Yang pertama adalah rumah Saguling, kedua adalah rumah Bangka, ketiga adalah rumah Duren 3, dan keempat adalah ajudan atau ADC atau sopir Verdi Sambo, bekas ajudan, tutur Roni Talapesi, selaku kuasa hukum Baradae, Senin. Untuk diketahui saat ini, pemeriksaan saksi Art bernama Susi tengah berlangsung. Dia adalah salah satu dari 3 Art yang bekerja di rumah Saguling. Majelis hakim sempat mencecar Susi, lantaran keterangan yang diberikan kerap berubah-ubah. Dia mengubah keterangannya terkait Brigadir J yang menggendong istri Sambo. Karena pada laporan BAP dikatakan bahwa Brigadir J sempat mengangkat Putri Chandrawati. Sementara, dalam keterangannya hari ini, Susi mengaku dirinya yang memapa Putri Chandrawati dengan diawasi dari belakang oleh Kuat Maruf. Sontak hal ini membuat hakim kesal. Tapi di BAP penyidik keterangannya diangkat. Yang benar yang ini, kenapa kamu ubah? Tanya hakim. Kepada hakim, Susi mengaku gugup saat itu karena kerap dipanggil polisi untuk menjalani pemeriksaan. Berikut sejumlah fakta seputar sidang lanjutan Baradae dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang menghadirkan 12 saksi. Adapun yang hadir dalam sebagai saksi dalam persidangan hari ini adalah Ajudan Sambo Azan Romer, Prayogi Iktara Wikaton, Daden Miftahul Haq, serta Farhan Sabilah yang merupakan pengawal motor. Sedangkan untuk Art Sambo yakni Kodir, Abdul Somad, Susi, dan untuk dari pihak Kemananan Damanius Laba Kobam dan Alfonsius Dualurang. Diketahui, Leonardo Sambo yang merupakan kakak Verdi Sambo hadir. Dirinya bekerja sebagai konsultan. Adapun, ketika majelis hakim menanyakan soal kenal dengan terdakwa Barada Richard Eliezer, masing-masing mereka mengaku kenal. Sebelumnya, kuasa hukum terdakwa Baradae, Roni Talapesi menyampaikan bahwa para saksi yang hadir dibagi dalam 4 kluster. Saksi yang akan hadir hari ini terdapat 4 kluster yakni Art yang bekerja di Saguling, di rumah Bangka, di Duren 3, serta ajudan serta sopir pribadi Sambo, ujar-ujar kuasa hukum Baradae, Roni Talapesi saat menemui wartawan di PN Selatan, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Roni menjelaskan Art yang bekerja di rumah pribadi Sambo di Saguling, terdapat saksi penting yang menjadi target untuk penggalian informasi yakni saksi Susi. Fakta terkait di Magelang bahwa klien kami sudah menanyakan kepada Susi, menanyakan apa yang terjadi. Tetapi Susi tidak menjawab namun hanya menangis. Ini yang akan kita gali keterangannya, papar Roni. Selain Susi, ada 3 Art di rumah Saguling yang akan diperiksa. Mereka adalah Sartini, Rojiah, dan Damson. Art yang bekerja di rumah pribadi Sambo di Bangka yakni Abdul Somad serta Alfonsius Dualarang sebagai security. Saksi yang bekerja di Duren 3 yang merupakan lokasi kejadian yakni Daryanto selaku Art dan Marjuki sebagai security kompleks. Kemudian, 2 ajudan Sambo yang ikut dimintai keterangan sebagai saksi adalah Azan Romer dan Daden. Lalu, ada Prayogi Iktara selaku supit dan Farhan Sabila sebagai pengawal motor. Ada beberapa saksi penting lainnya saudara Daden, Prayogi, Romer. Ini merupakan saksi yang melihat langsung, ungkap Roni. Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa mencecar perihal anak-anak dari Putri Chandrawati dan Verdi Sambo, terdakwa kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, kepada saksi, Susi. Diketahui, Susi telah bekerja sebagai Art di rumah Verdi Sambo di Jalan Bangka, Jakarta Selatan sejak Juli tahun 2020. Selang 1 tahun, Susi pindah kerja di kediaman Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Hakim Ketua Wahyu beberapa kali meninggikan suara kala mendengar jawaban-jawaban dari Susi. Terlebih soal anak dari kedua terdakwa tersebut. Berapa anak Putri Chandrawati? Tanya Hakim Wahyu, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. 4. Jawab Susi. Wahyu meminta Susi menyebutkan identitas dari anak-anak Putri Chandrawati. Nomor 1, tanya dia.
Adapun dijawab Susi yaitu TS Sambo, TB Sambo, Da Sambo, dan R. Wahyu mendalami salah satu anak Ferdi Sambo. Berapa umur R? Tanya Wahyu. 1,5 tahun, jawab Susi. Wahyu menanyakan, siapa yang melahirkan R? Ibu Putri, jawab Susi. Kapan lahirnya? Wahyu bertanya kembali. Bulan 3 tahun 2021 tanggal 23, jawab Susi. Wahyu bertanya tempat dilahirkan R. Di mana lahir? Ucap Wahyu. Tidak tahu, jawab Susi. Wahyu meragukan jawaban Susi, sebab ia mengetahui secara gamblang kelahiran R. Saudara tahu tanggal lahirnya tapi saudara tidak tahu lahir di mana. Makin terjebak saudara dengan kebohongan saudara, ucap Wahyu. Lebih lanjut Wahyu bertanya-tanya pengasuh R. Namun, lagi-lagi dibuat naik pitam kala mendengar jawaban Susi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga mencecar Susi terkait ada tidaknya keributan antara terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati saat berada di rumah Magelang. Tidak ada keributan, Yang Mulia, tutur Susi saat menjawab pertanyaan majelis hakim terkait ada tidaknya keributan antara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Menurut Susi, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati merayakan hari jadi perkawinannya di rumah Magelang dengan potong kue dan nasi tumpeng. Tanggal 6 Juli hari jadi, tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo pulang bersama Deden. Tidak tahu naik mobil apa pesawat, jelas dia. Dalam persidangan tersebut, Susi mengubah keterangannya terkait Brigadir J yang menggendong Putri Chandrawati. Awalnya, majelis hakim jengkel dengan keterangan Art Susi yang berubah-ubah dan dinilai berbohong. Bahkan hakim pun meminta agar Susi dihadirkan terus dalam persidangan. Terutama kami mau menggali motifnya ini, tutur hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Hakim kemudian mengulas kembali peristiwa pada tanggal 4 Juli tahun 2022. Saat itu, ada momen Putri Chandrawati yang disebut diangkat atau digendong oleh korban Brigadir J. Sudah sempat diangkat Yosua atau belum? Tanya hakim. Sempat mau ngangkat terus Om Kuat bilang, nggak ada yang ngangkat-ngangkat ibu, ini ibu, jawab Susi. Ada ajudan PC yang perempuan? Tanya hakim. Nggak ada, jawabnya. Laki-laki semua, timpal hakim. Laki-laki semua, sahutnya. Hakim bertanya siapa yang melakukan pemeriksaan terhadap Susi selama membuat berita acara pemeriksaan BAP. Sebab, pernyataan Susi mendadak berbeda dibanding sebelumnya. Perasaan takut kamu ini yang saya gali. Siapa yang periksa kamu di polisi? Tanya hakim. Saya lupa, jawabnya. Di sana lancar memberikan keterangan. Tanya hakim lagi. Siapa? Jawabnya. Tapi kenapa di sini nggak lancar? Tanya hakim. Abis itu Om Yosua keluar minta tolong Richard mau angkat ibu, kata Susi.